Lucunya, dia terparkir di support dari uptrend channelnya yang terbentuk dari 13 Juli 2022. Ya, jadi di view saya seharusnya Mandiri itu akan sideways dulu ya minggu ini, maybe akan sideways di sini dulu ya, antara 6.200 sampai 6.600. Kalau teman-teman mau trading ya silakan, jebol 6.200 ya tinggal cut. Oke? Ya, sama seperti BNI juga ada selling pressure ya, dan cuman jeleknya dia tuh jebol dari uptrend channelnya ya. Ini kan kemarin saya kena cut loss dan volumenya lumayan gede. Tapi ya, ini ada satu uptrend channel, bukan uptrend channel sih, uptrend ini apa? Ini uptrend area ya, dimana dia terparkir juga di support ya. BNI dan Mandiri itu sama, hanya saja selling pressure-nya itu masih gede. So kita cukup melihat dulu beberapa hari ini seperti apa ya, beberapa hari, 1 minggu ke depan itu seperti apa, baru kita putusin untuk entry ya. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, Mandiri itu bergeraknya sideways terus naik, sideways tuh naik gitulah. Jadi tidak perlu buru-buru, dia pasti akan sideways. Maka dari itu kalian ya cukup siapin cash aja. Ya, gap di 6.075 saya yakin someday akan ditutup di sini. Karena ini dia juga balik ke harga 31 Oktober lowest. Ya. Nah, jadi kalau dia sampai balik ke harga sini sedangkan dia sudah naik, coba kita hitung, lihat, naik 32% dan saat ini terdiskon. Kalau di view saya sebenarnya ini chance yang baik, tapi tidak bisa buru-buru ya. Kita harus tunggu momentum, ketika dia lagi sideways baru kita bisa entry ya. Beda dengan BRI itu selling pressure-nya duluan ya. Selling pressure-nya kemarin itu dari 26 April, kemudian di 2 Mei ya. Kemudian hari ini juga ada, tapi udah mulai mengecil ya. Nah, di time frame 1 jam BBRI ada potensi ya, ingat bukan pasti, ada potensi membentuk double bottom ya. Ada potensi membentuk double bottom dengan volume yang udah mulai menurun ya. Jadi kuncinya hanya satu di sini. Ini ada satu trend dan dia harus break ya dari downtrend ini, itu sekitar di area 4890 atau 4900. Oke? Jadi di sini itu menurut saya kalau dia bisa break itu menarik ya. Ingat, di saat market lagi jelek pasti akan ada banyak sekali fear yang membuat kalian itu tidak berani beli. Oke? Catat ya. Di market yang lagi jelek pasti akan ada news ataupun fear di market yang membuat kalian takut untuk melakukan pembelian. Oke? Jadi ingat, kalian harus pelajari satu fundamental PBV dan sebagainya. Kemudian kalian lihat dari secara mahal atau murah harga saham ini. Kemudian kalian pelajari laporan keuangannya seperti apa. Ya, seperti big banks ya, contohnya BUMN itu resultnya jelek di Q1. Ya, di Q1 itu lumayan jelek. Cuman saya tidak yakin BUMN apalagi big bank seperti BRI, Mandiri, BNI itu akan dibiarin jelek. Karena itu 3 bank besar di Indonesia. Pasti ada langkah yang dipakai. Itu satu. Ya, sehingga kalau dia sampai terdiskon seperti ini, kalau menurut saya sih buy. Ya, kembali ke teman-teman. Ya.
analisa kalian. Oke, ya. Kemudian ada yang nanya nih barusan tadi. BRI bisa balik ke gap nggak 4150? Bisa-bisa saja, tidak ada kemungkinan yang tidak bisa, tapi lu harus ingat di mana ya, ini adalah tren yang terbentuk dari 2020. Apakah dengan mudah dia akan mematahkan tren hanya gara-gara suku bunga naik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini akan patah tren hanya gara-gara apa itu namanya? Rupiah melemah, ya. Kita harus ingat di mana rupiah itu sebenarnya sudah melemah sejak zaman 2015, 2016, betul nggak? Rupiah sampai menyentuh 13.000, betul? Bantu saya koreksi dong, ya. Kita diskusi dua arah. Bantu saya koreksi ya. Seingat saya waktu itu kerja di toko komputer, saya mau beli satu hard disk, itu kurs USD itu masih 7.000 atau 8.000 satu US dollar. Ya. Kemudian tiba-tiba ada lonjakan karena kebijakan apa, terus naik menjadi 13.000, betul nggak? Saya lupa ingat, karena waktu itu saya belum tertarik dengan ekonomi. Saya baru lulus SMA juga, sekitar 1-2 tahun, ya kurang lebih lah. Saya lagi kuliah. Tiba-tiba dolar rupiah melemah sampai 13.000 dan bertahan sampai 2023 kemarin. Ya kan? Nah, kemudian harga BRI malah ATH terus. Nah, ini yang patut kita pertanyakan, di mana IHSG di mana US dollar itu sebenarnya hanya sementara. Tidak, asing keluar dari Big Bang itu bukan karena Q1 aja. Laporan Q1 itu tuh impact tambahan gitu loh. Pertama itu dilihat dari sini. Kalian coba cek. Ya, kalian coba cek. Di sekitar bulan Maret, awal April, US dollar udah berapa? Coba kita cek ya. USD IDR. Nih, itu sudah menyentuh hampir 16.000 di tanggal 2 April. Nah, mulai dari sini kalian kalau lihat BBRI 2 April sekitar di sini. Ini udah paling turun, ini turun nih. Kemudian dia naik kembali. Ya. Kita lihat nih, kita USD IDR. Oke, ini sembunyikan dulu. Nih. Kalian lihat ketika dia naik ininya, IDR-nya melemah. Kalian lihat dibanting. Plus dia punya laporan Q1 jelek, turun. Ya. Nah, ketika dia melemah, IDR-nya melemah, menguat, IDR-nya menguat, USD-nya melemah, Big Bank-nya malah tancap gas naik. Kemudian dia breakout, ya, rupiah makin melemah, jeblok. Gitulah. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kayak rupiahnya melemah ataupun resultnya jelek. Sebenarnya bukan cuma itu, banyak faktor. Betul, take profit itu sebenarnya bukan siklus ya. Itu lebih ke cara kerja fund sebenarnya, dan cara kerja dari analis yang menginvestasikan duitnya itu di Indonesia, investor asing, sehingga menyebabkan ini bisa terkoreksi. Tapi apakah koreksi ini buruk? Belum tentu. Ya. Naik 4 bulan, turun dalam 40 hari. Aku rasa itu chance yang bagus ya. Karena dia naiknya tuh pelan-pelan naiknya. Tidak yang blub sekali langsung naik. Ini pelan-pelan naiknya nih. Sideways lucu-lucu naik. Sideways lucu-lucu naik. Sideways lucu-lucu naik. Nah, beda dengan saat dia turun. Dia boom, boom, boom. Turun loh. Ya.
Jadi berbeda. Oke? Berbeda. Siklusnya ini berbeda. Makanya saya waktu itu, ketika BRI open di 4.700, saya teriak buy. Pembelian pertama buy. Ya, kemarin naik sampai 5.000, ya sudah. Kalian mau take profit silakan, mau nge-hold silakan. Kapan lagi? Kalau menurut saya, kapan lagi dapat 4.700? Oke, pertanyaannya, sampai 4.150 bisa nggak? Saya kurang pede kalau dia sampai di sini. Oke, tapi kalau dia sampai 4670 area ini, 4640, 4670 mungkin. Oke. Mungkin kesempatannya tuh lebih ada. Kalau ke sini itu nggak tahu lu crash apa sudah. Ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi sama seperti di sini nih. Di 2021 nih turun tuh. Ya, pasti di sini nih di Oktober nih fear semua nih. Orang takut beli. Ketika sudah di atas orang baru beli. Ya, telat. Makanya saya bikin status tuh. Ya kan? Udah di bawah terdiskon tak mau beli, nanti sudah naik baru lu ngejar-ngejar. Memang secara sektoral lagi nggak bagus. Tapi secara valuasi ataupun secara teknikal itu menarik. Ya, BRI. Kok kenapa BCA-nya nggak turun-turun? Karena resultnya bagus. Oke? Karena resultnya bagus. Ya, kalau resultnya nggak bagus, nggak mungkin dia nggak turun. Ya, hari ini mantul di support lagi. Closing di 9850. Saya malamin mau nawar lagi ke 9000. Nggak tahu dapat atau enggak. Karena dari 4 bank, BRI, Mandiri, BNI, BCA, hanya BCA bank swasta besar, ya, dengan tingkat nasabah yang tinggi, sehingga bisa membuat perputaran duitnya itu lebih gampang. Karena bank itu pasti ada namanya loan. Ya, loan itu apakah semua orang bisa bayar? Belum tentu semua. Makanya ada namanya NPL. NPL. Non-performing loan. Artinya adalah orang yang loan ataupun pinjaman yang tidak berkembang. Alias tidak macet ataupun kredit macet gitu loh. Seberapa? Contoh misalnya dari 100 hanya 10, berarti 10%. Ya oke lah, masih ada 90 yang nutup. Tapi kalau dari 100 yang minjem, ternyata yang tidak bayar itu 30. Nah, itu udah harus hati-hati tuh. Apalagi kalau misalnya yang minjem 100 yang nggak bayar 50, lebih amsyong lagi. Betul nggak? Contoh nih, lu punya perusahaan nih, tukang pinjamin duit misalnya. Terus tiba-tiba nasabah lu, dari 100 orang yang minjam, 10 orang nggak bayar. Tapi 90 orang itu kan bayar kan beserta bunganya. Bisa nggak nutup 10 yang nggak bayar itu? Coba jawab. Bisa nggak? Kok nggak ada yang, atau saya error ya di sini ya? Nggak ada yang jawab. Tuh baru satu. Bisa nggak? Ya dong, bisa dong. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lu punya loan, lu punya perusahaan loan, ternyata 100 yang minjem, tapi 40 yang nggak bisa bayar. Ya, dengan tingkat bunga yang sama deh, rata deh. Yang 60 orang ini bisa pasti nutup nggak? Yang 40? Pasti nggak bisa. Bener nggak? Kok ada isu Taspen lagi di audit? Macam mana? Ada isu Taspen
lagi diaudit dugaan korupsi. Tanggapannya gimana? Ya, BUMN apa yang betul tergantung nominal. Ya kan? 60-40 tergantung nominal, betul. Tapi kan kembali lagi, dia bisa bayar nggak? Otomatis pasti pakpok dong. Ya kan? Bisnis, kalau lu bakpok alias nol, itu udah rugi. Setuju nggak kalian teman-teman yang bisnis? Saya belajar ini dari papa saya. Kalau lu bisnis dan hasilnya nol, BEP itu masih belum cuan. Alias misalnya lu pergi nih, lu bangun satu bisnis, kemudian dalam jangka waktu lu baru BEP. Ya kan? Nah, itu sebenarnya bisnis yang BEP pun itu sebenarnya nggak cuan gitu loh. Ya nggak? Ya, that's why kenapa big banks-nya dibanting. Betul. Kalau tidak cuan ya rugi. Ya. Oke, kita bahas apa yang mau dibahas dengan Mandiri. Tadi saya sudah bahas Mandiri. Tunggu dulu karena ini masih fase downtrend, ya. Tunggu dulu, biarin dia sideways dulu, oke? Biarin dia sideways dulu. Ya Allah, oke. Ada yang mau bertanya? Ya Allah, ada yang mau bertanya nggak? Tolak join kok. Nggak ada di save dong. Kapan live hari Jumat ada save? Bahas komoditas kok, batu bara lagi naik. Iya, batu bara lagi naik dengan nilai tukar rupiah yang lagi tinggi. Itu menguntungkan sebenarnya, ya. Let's take the example of Adaro. Kalian lihat Adaro secara teknikal ini menarik loh. Ya nggak, ini kena nih. Ya, kita kena area beli. Ini secara teknikal nih bener-bener menarik gitu loh. Ya, ada potensi bikin IHNS kalau dia bisa break 2880. Nextnya challenge-nya di 3000. Kalau dia bisa break, ya 3200. Berarti ke depan triggernya apa yang bisa dorong foreign masuk ke big bank? Itu harus tunggu analis yang menghitung kembali valuasi yang ada di big banks. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis rupiah harus menguat. Oke, rupiah harus menguat. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal lihat apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa membuat rupiah itu menguat. So far dengan tindakan dari BI menaikkan suku bunga menjadi 6,25 itu sudah mulai menyelamatkan rupiah. Tapi tidak full menyelamatkan. Oke, hanya kayak ditahan dulu deh, sabar dulu gitu loh. Kalau di US-nya ini masih aneh-aneh, contoh kayak mereka punya data ekonomi masih acak-adul, nah itu yang takut terjadi. Sampai apalagi kalau sampai stagflasi. Itu bukan satu pertanda yang bagus ya untuk global. Oh ya, BBTN. Masih ingat aja dia. Tuh, new low tuh. Males kan? Males. Kemarin udah bagus-bagus ya kan? Masuk, nah kemudian turun. Di ini yang saya bilang konfirmasi.
Ya, ini yang saya bilang konfirmasi. Kenapa lu harus tunggu beberapa hari, nggak bisa cuman mengandalkan 1-2 candle lu naik. Nah, kayak gini, lu kalau entry, lu pasang entry pasti cut loss tuh. Oke. SMGR masih sideways. Belum. Ya toh? Nah, karena dia turunnya lumayan tajam, nah ini yang saya khawatirkan, dia sideways-nya bisa agak panjang. Ya. Pegas ini tuh bagus, cuman aduh, maaf ya, maaf negara, ini punya BUMN. Saya takut keluar tulisan ini lagi nih di berita. Oke, saya takut tulisan itu lagi keluar dan ujung-ujungnya turun. Apalagi Pegas ini harusnya menurut saya lahan basah ya. Ya. Lahan basah. Japfa kemarin aku udah lihat. Nah, dia tuh kepentok resisten nih, nggak bisa lewat nih. Oke, dia kepentok resisten, belum bisa lewat. I think better kita tunggu dia break dulu. Ya, tunggu dia break. Ya, karena dia ada challenge juga di 1255, dia break, itu lebih bagus. Ya, volume hari ini sih lumayan gede, karena volume kemarin tuh lumayan gede-gede juga, tapi buangannya juga nggak nyantai nih. Oke, itu untuk Japfa. Brand di suspend, bisa gagal masuk MSCI nggak kok? Bisa-bisa saja. Ya, so far sih ini udah lewat sih. Ya, paling kita udah beli dari bawah juga. Ya. Kalau terjadi V-shape recovery, kita nggak dapat bottom. Kalau terjadi V-shape recovery, apa nih yang V-shape nih? Apa nih yang V-shape recovery nih? Kok saya BRI nyicil pertama 5125, di kedua di 4850, sekarang sudah masuk 65%. 65% porsi ya oke lah. Ya. BRI saya ceritain kalian ya. BRI saya porsi pertama di sini 4.700, porsi kedua tadi saya ajak teman-teman di JUC itu HK di 4760. Ya, jadi average saya masih di sekitar sini 4.700. Itu sudah 50%, 60% porsi. Ya, kalau kamu dari 5125 di sini, 4850 di sini, average kamu kan sekitar 5.000. Ya oke lah. Beda cuman 200-300 poin. Telkom itu mau bagiin dividen, aku skip dulu ya. Tunggu sampai dia selesai bagiin dividen, baru kita cari entry. Oke? Karena I have a feeling that dividennya dibayarin come date itu pas di 3420, ex date-nya turun. Karena dia itu yield-nya itu sekitar 5%. Ya. Jadi turunnya juga bisa 5%. Cuan kenapa cuan? Kok banyak nanya? Iya baru turun gini kok. Ora popo. Ya, ini kalian sih harusnya udah kena TS ya, karena udah jebol 7275 ya. Kalau mau beli ya 7000 sampai 6850. Kalau mau beli ya, live yang hari Jumat berarti ini saya kasih tanda. Ya, cut loss di 6700. Target ke sini ya. Perkiraan saham apa kok yang masuk MSCI bulan ini? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya, Pegas bagus LK-nya. UNTR itu dividennya kecil, makanya dia jeblos nih. Ini kemarin di sini kita udah kena TS ya, dan ternyata dia nggak bisa mempertahankan uptrend channelnya.
Ya sudah, gagal. Oke. BRPT belum bisa lewat. Ini kena stop loss juga ya. Saya kena stop loss nih hari ini. BRPT. Nggak mau ngomong target. V-shape recovery naik cepat dari bottom, nggak pakai ngebase. Ya maksudnya kan kamu tanya tadi di atas. Kalau terjadi V-shape recovery kita nggak dapat bottom kok. Saya beli BRI di bawah. Kita nggak pernah tahu itu kapan bottom. Itu PR-nya. Yang tahu hanya market maker, hanya Tuhan ya, dan bursa yang tahu. Kita tidak pernah tahu. Ya, yang bisa kita beli, yang bisa kita lakukan adalah ya salah satunya ya DCA untuk big banks. Apalagi dia sudah terdiskon seperti ini. Ya, saya sih pelan-pelan, jujur Li, saya pelan-pelan ngumpulin. Dan barang kemarin yang di 4.700 dengan bodohnya saya juga tidak TP. Ya, harusnya di 4930 saya TP, cuma saya nggak TP. Karena tujuan saya adalah swing. Oke? Tujuan saya swing. Gitu. Sih ini ada downtrend juga belum bisa lewat ya. Dividend yield-nya kan lumayan tuh 8%. Tunggu dia lewat sih baru kita perhatiin. Deal, kenapa dengan deal? New low, enggak. Ke depan sentimen apa yang kira-kira bisa dorong forex balik? Udah tadi dijawab ya, Bro Nadit. SMGR sudah jawab juga tadi, new low. Kalau sisa dana 40% untuk JBBRI, tunggu dia mantul untuk average up. Ya. Oke. Breeze. Oke, good. Dia berhasil break dari downtrend. Berarti ini kan kemarin kita ada bahas ya. Di live hari Selasa 30 April kita ada bahas di mana Breeze itu kalau lu mau entry ya jaga 2470, dan ternyata ini udah dapat nih. Ya, resisten 2650, resisten berikutnya 2740, kemudian 2800 baru 3000. Ya. Ini secara teknikal Breeze masih menarik. Hot, ambil dividen ASI nggak kok? Aku nggak suka ambil dividen kecuali memang average-nya di bawah banget ya, dan saya lebih mementingkan harga beli saya karena itu akan mempengaruhi psikologi saya ketika saya mengambil keputusan dan ternyata emiten ataupun uang yang saya investasikan itu lagi minus. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Jadi capital gain dengan dividend gain itu harus selaras kalau saya. Ya. Kok kemarin BBRI gak di TP padahal udah cuan kurang lebih 5% turun kembali 4.700, apa jadi gak cuan dong? Iya, memang gak cuan. Karena itulah kembali ke fungsi dari saya gini loh. Fungsi dari mindset saya atau psikologi saya yang saya masih saya putuskan untuk barang ini bisa swing dan saya mau nambah di bawah ya. Sebenarnya tadi saya sudah ngakui kalau saya bodoh ya, saya tidak TP ya, cuman kamu mungkin nggak baca, nggak apa-apa ya. Sebenarnya harusnya ya ketika jebol 4.900 saya harus buang, cuman saya nggak mau buang. Kenapa? Karena saya masih yakin sebenarnya BRI bisa lebih dari 5.000 gitulah ya. Jadi porto pun berbeda, jadi sehingga saya itu salah satunya ya. Pani masuk fase downtrend nggak? Pani yes, sudah masuk fase downtrend ya, dan ternyata dia jebol ya, sudah
Saya nggak mau lihat dulu untuk Pani ya, karena sektor properti juga lagi nggak oke ya. Jadi nggak lah. Nah, MAPI itu juga secara sales itu menurun ya. Secara sales itu menurun sehingga dia turun jebol. Ini ada gap di sini. Sudah belum? Belum. Ini ada gap di sini. Nah, kalian lihat ini ya. Nah, ini bisa jadi bahan pembelajaran nih. Bagaimana kita mendeteksi itu adalah distribusi atau fase reakumulasi. Oke. Nah, ketika dia sideways di atas kayak gini, ya, ini kan sideways nih. Ya, sideways. Kemudian dia nggak break new high, terus tertahan di area 2000 sampai 2050, kemudian jebol turun. Nah, inilah fase distribusi ya, karena kalian lihat volumenya tuh lumayan gede di atas ya, volumenya lumayan gede meskipun hijau-hijau, tapi ini pasti ada seller ya. Itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa jeblos, ambrol ya. Kalian lihat ini high, ini lower low, karena ini last low-nya di sini 1565 sampai 1600. Nah, kalau tanya saya kapan beli lagi, saya akan tunggu dia volumenya mengecil. Oke, volumenya mengecil. Ya, jadi saya akan biarin dulu, tunggu sampai dia sellernya mereda. Karena tiba-tiba kan dia kemarin keluar salesnya itu menurun. Gitu loh, dari MAPI salesnya menurun. Medco udah bisa entry kah? Wait and see dulu ya, karena di sini dia ada gap nih, ada tutup belum? Gapnya udah tutup 1335 ya. Ini memang di neckline dari ascending triangle-nya, cuman dan di support dari uptrend support ya. Hanya saja saya masih tunggu apakah dia konfirmasi dulu ya, karena ini candlenya merah-merah, biarin dia sideways dulu ya. Itu saya. Oke. Jadi kemarin naik pun tidak bikin new high ya. Ini high sebelumnya di sini, high sebelumnya di 1700, kemarin cuman sentuh sampai 1635 ya, dan dia tidak bikin new high. Nah, itu yang PR ya. Ini kalau di sini saya akan tunggu sampai hari Selasa, nanti kita live baru kita lihat lagi gimana ya. Jadi untuk sementara untuk Medco ini menurut saya tuh masih belum ya, karena belum ada konfirmasi apapun. Ini masih turun, masih arah turun ya, meskipun volumenya kecil ya. Saya akan tunggu ya, karena kalau dilihat ini turun juga lumayan dalam gitu loh. Oke. Antam kemarin saya stop loss juga. Saya stop loss karena dia masuk kembali ke kandangnya ya. Saya nggak suka yang ginian. Masuk balik lagi, dia udah keluar, bagus-bagus keluar ya dari downtrendnya, kemudian malah turun lagi. Saya nggak suka ya. Dan target bullish divergence-nya pun sebenarnya udah capai 1840. Oke. Jadi ini saya kena cut loss di sini 1555 ya, sudah saya buang. MBMA masih downtrend wah. Kemarin saya sudah bahas, ini memang masih downtrend. Belum ya, bagi saya belum. Bagi saya belum. Tunggu dia sideways kayak gini nih, lucu-lucu kayak gini nih. Nah, baru kita perhatiin ya. Dia sideways lucu kayak gini biasanya naiknya kenceng ya. Bovin. Nah kan ini kemarin kan kita ada call dan ternyata ini belum kena
Ya, Bevin ini bagus karena kenapa? Dia lagi di support. Ya, support kuatnya 960 sampai 1000. Ya, ini yang terbentuk dari 2021. Ya. 2021, 2022 mantul juga, ya 2023 juga mantul di sini. So, untuk Bevin, I think masih ya kita boleh perhatiin lah. Ya, ini juga tiba-tiba ada volume yang gede. Tanggal 26, coba kita back ke tanggal 26. Nah, ini kan pada buy nih. Ya, volumenya bagus. Ini tanggal berapa? Ya, tanggal 26. Ini tiba-tiba ada yang buy gede di sini. Ya, saya nggak tahu ini crossing atau bukan. Ya, tapi ini ada yang buy. Ngerti ya crossing ya, itu tuker barang. Tapi di market, bukan di pasar nego. Ya, dengan jumlah yang besar. Contoh, misalnya, sini ada temanku nggak? Coba aku kasih contoh. Willy. Ada Willy. Misalnya contoh, saya punya 1 juta ataupun 50M deh. Bevin. Habis itu ternyata karena ada corporate action atau apa, si Willy mau take over 50M ku. Oke. Maka pilihannya untuk memindahkan uang itu ada 2 cara. Yaitu pertama dengan kamu transaksi di pasar nego. Atau yang kedua kamu crossing di market. Nah, caranya bagaimana? Oke. Crossing di market caranya bagaimana? Ini saya kasih lihat. Misal contoh kita Bevin ya. Nah, contoh ini kan ada bid offer nih. Kelihatan nggak? Ya. Contoh aku mau crossing ke Willy misalnya ya. Crossing di harga 1080. Oke nggak Will? Oke, 1080 ya. Oke, gua pasang ya. Over 1080, 50M lu makan ya. Oke, 1, 2, 3 gue pasang dan dia makan. Itu crossing. Sehingga menyebabkan volumenya tinggi. Oke. Kadang volume yang tinggi ini, itu kita mesti tahu dulu. Ini crossing di market atau enggak. Nah, coba kita cek. Bevin. Tanggal 26. Ya. Nggak usah net cross. Nah, ini kalian lihat 43M, kelihatan nggak sih? Ini 43M, CC buang, kemudian ada CC 89M makan. Nah, ini bisa jadi antara 2. Dia makan ini, dia crossing, dia makan balik ke sini. Ini berarti crossing nih, karena nilainya agak gede nih. Ya, 43M dia pindahin ke CC, kemudian ada yang makan. Tambah 89M. Ya, nah ini yang mesti kalian perhatiin gitu loh. Jadi crossing itu bisa 2, bisa di pasar nego dan di crossing di market. Kalau misalnya pasar nego, itu pasti kalian nggak kelihatan. Karena dia akan keluar transaksinya itu di nego nih, nego di sini. Kalau kalian buka RTI, ada nggak ya kelihatan? Nih. Di sini nih, all market. Ini ada nego plus tunai. Nih. Ya. Ada berapa? Ini kelihatan nih di sini nih. Gitu loh. Ya, kalau nego. Kalau regular market ya dia akan keluar di sini. Itulah namanya crossing di market. Makanya enggak semua volume yang gede itu bagus. Kadang-kadang ada yang crossing di market. Contoh kayak dulu itu pernah sekali crossing di market. Saya lupa kapan. Itu zaman saya itu masih sama KOMY waktu itu. Tiba-tiba volumenya gede. Itu crossing di market. Ya. Nah. Jadi dan itu di Bevin juga seingat saya. Ya. Gitu. Jadi ini udah kejadian kedua kali ya, ini lumayan gede ya.
Sebenarnya tanggal 26 tidak ada apa-apa, menurut saya tidak ada apa-apa, tapi ada yang pindahin barang. Nah, kita nggak tahu nih tujuannya buat apa. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian mau, sebenarnya kalau kayak gini kan sebenarnya oke, ya, nggak masalah. Kalau kalian mau trading, intinya adalah Bevin itu bukan perusahaan jelek ya, perusahaan oke. Tapi kalau dia jebol, ya kalian harus disiplin. Gitu. Oke? Thanks, sama-sama. Auto. Masih downtrend lah. SMDR. Transportasi lagi busuk. Ya. Nih, kalian lihat nih, saya kasih bocoran lagi. Mana? Nih, transportasi. Ya, minus 8,04%. Ya, enggak. BRMS bagus. BRMS tuh lagi oke, ya. Ini lagi di area beli, ya. Menurut saya ini akan oke sih, ya. Lagi di support juga. Intinya dia nggak boleh jebol dari closing di bawah 149, ya. BRMS. SMDR udah. Thanks atas penjelasannya, sama-sama. NICL